Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 610 keserakahan. Mata Bae Rentu menjadi gelap, masih belum ada ekspresi di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan ringan, ini adalah urusanku sendiri, ini tidak ada hubungannya denganmu. Mungkinkah Anda dikendalikan oleh organisasi besar? Mereka memaksa Anda untuk membayar. Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya ragu-ragu, tetapi setelah bertanya, dia langsung menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya, karena 100 orang tidak takut dibantai, bagaimana dia bisa mau dikendalikan oleh orang lain? Jangan tanya. Bae Rentu berkata dengan suara dingin, dan kemudian tanpa sadar memasukkan tangannya ke dalam saku pakaiannya. Setelah Lin Yu memperhatikan gerakan halusnya, matanya tiba-tiba berbinar, seolah-olah dia memikirkan sesuatu dalam sekejap. Dia berkata dengan cemas, aku tahu, itu karena gadis kecil ini, kan? Ketika Bae Rentu bangun di pagi hari, Lin Yu ingat bahwa tombol foto telah jatuh dari saku Bae Rentu. Sekarang dia menyebutkan kejadian ini, Bae Rentu tanpa sadar memasukkan tangannya ke dalam sakunya, jadi kejadian ini sebagian besar terkait dengan gadis kecil ini. Wajah tanpa ekspresi Bae Rentu tiba-tiba mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yu, matanya bersinar dingin. Dan dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kamu tahu? Jangan khawatir, foto di sakumu jatuh pagi ini. Lin Yu berkata kepadanya dengan jujur, aku baru saja melihatnya dan memasukkannya kembali ke sakuku untukmu. Gadis kecil itu sangat cantik. Rasa dingin di mata Bae Rentu menghilang sedikit ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Kemudian dia mengeluarkan tombol foto di sakunya dan melihat gadis kecil yang indah tersenyum di foto itu. Tanpa sadar ada aliran tak berujung di matanya. Lembut, tapi di saat bersamaan dengan kesedihan. Lin Yu sedikit terkejut ketika melihat tatapan ini di matanya, dan kemudian tiba-tiba dia mengerti segalanya. Tampaknya dia benar, gadis kecil di foto itu masih di dunia. Dan dia perlu mengeluarkan banyak uang setiap tahun, jadi Bae Rentu hanya melakukan begitu banyak tugas untuk menghasilkan uang setiap tahun. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Bae Rentu yang tidak takut mati merasa kesal di matanya setelah berpikir bahwa dia belum diselamatkan. Itu juga yang menjadi alasan mengapa Bae Rentu memiliki kesedihan di matanya ketika mendengar Lin Yu menyebutkan uang. Jelas pikiran Bae Rentu pada saat itu. Itu juga gadis kecil ini. Jika tebakanku benar, dia pasti putrimu. Lin Yu bertanya dengan lembut, meskipun Bae Rentu hanya 17 atau 18 tahun lebih tua dari gadis kecil itu dalam hal usia, tetapi selain putrinya, Lin Yu tidak dapat memikirkan identitas lain yang cocok, dan, seperti Bae Rentu. Tidaklah mengherankan jika orang memiliki anak pada usia 17 atau 18 tahun. Tidak. Bae Rentu dengan lembut menggelengkan kepalanya, bahkan ketika dia berbicara, dia memiliki kasih sayang yang dalam untuk gadis kecil ini, menunjukkan bahwa dia memiliki kasih sayang yang dalam untuk gadis kecil ini. Maka kamu adalah... Lin Yu curiga, berpikir bahwa ada celah besar di antara keduanya, itu pasti bukan hubungan kekasih, dia merasa Bae Rentu bukan orang yang teliti. Dia adalah keponakan kecilku, cucu majikanku. Kata Bae Rentu lirih dari ekspresinya, terlihat bahwa meskipun ini bukan keponakannya, ia jelas lebih peduli daripada keponakannya saat menggendong gadis kecil itu. Dia adalah satu-satunya kerabat yang tersisa dari tuanku di dunia ini. Tuanku memintaku untuk melindunginya sebelum dia meninggal, tapi... Wajah kurus Bae Rentu jarang menunjukkan rasa duka dan rasa bersalah, dan suaranya agak tercekat. Dia dengan lembut mengusap tombol foto di tangannya dengan jarinya, dan mendesis, maaf, tuanku. Dan maafkan aku, dia. Lin Yu melihat perasaan sebenarnya dari 100 orang tuh, dia tidak bisa menahan nafas lembut,
dan berkata dengan lembut, di mana dia sekarang dan apa yang terjadi. Jika saya dapat membantu Anda, saya akan melakukan yang terbaik. Kamu tidak bisa membantu. Bai Rentu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, di bawah dunia, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah dokter misterius itu. Suanyimen. Mata Lin Yu tiba-tiba melebar ketika mendengar ini, dan dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka Bai Rentu akan terlibat dengan dokter misterius itu. Sekolah kedokteran misterius yang kau sebutkan, tapi sekolah kedokteran misterius Sen Han Hai. Lin Yu bertanya dengan sabar, dengan kata lain, keponakan kecilmu sakit. Baik. Bai Rentu mengangguk pelan sebagai jawaban. Lin Yu tiba-tiba tersenyum sadar ketika melihatnya setuju. Dia pikir itu masalah besar. Ternyata sakit. Baginya, penyakit adalah hal yang paling ditakuti. Lalu kamu datang ke China untuk mencari dokter misterius. Lin Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya, jika kamu mau, kamu bisa membawa keponakan kecilmu ke sini, dan aku bisa membantunya melihatnya. Dia ada di pintu dokter misterius sekarang. Bai Rentu menggelengkan kepalanya, mendapatkan kembali ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, dia telah tinggal di sekolah dokter misterius selama beberapa tahun terakhir. Jika bukan karena sekolah dokter misterius, dia pasti sudah mati. Saat dia berbicara, jejak rasa syukur melonjak di matanya. Berterima kasih kepada dokter misterius itu karena telah membantunya menjaga keponakan kecilnya tetap hidup. Kalau begitu, kamu putus asa untuk menghasilkan uang, memberikannya kepada dokter misterius. Lin Yu mengerutkan kening, dan bertanya dengan curiga, penyakit apa itu? Harganya begitu banyak. Dia diam-diam ketakutan. 200 juta setahun tidaklah cukup, apapun penyakitnya, dokter misterius ini cukup gelap. Pada awalnya, saya akan memberi mereka 300 juta setahun, dan kemudian saya akan memberi mereka 500 juta setahun. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, jadi, saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, saya harap Anda dapat menyembuhkan saya secepat mungkin. Saya akan melaporkannya nanti. 500 juta setahun. Lin Yu tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dokter misterius ini benar-benar meminum darah manusia. Ketika Lin Yu merawat Li Qianjue dari keluarga terbesar di ibu kota, Li Qianjue, dia hanya mengumpulkan 1 miliar yuan dan sepenuhnya menyelamatkan Li Qianjue. Dan sekarang, biaya pengobatan dokter misterius ini mencapai 500 juta hanya dalam 1 tahun. Itu hanya keserakahan, benar-benar sunyi. Itu benar-benar menghina kata, obat. Berapa tahun sudah sembuh? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. 5 tahun. 100 orang dibantai kembali. Itu belum sembuh selama 5 tahun. Bukankah kamu ingin menunjukkan padanya di tempat lain? Lin Yu tidak bisa berkata-kata, pembantaian 100 orang ini benar-benar bodoh, dia sangat rela ditipu oleh orang lain selama 5 tahun. Lin Yu tahu tingkat dokter misteri dengan sangat baik, mengetahui bahwa dokter misterius itu tidak mampu menyembuhkan. Jika bisa disembuhkan dalam waktu setengah tahun. Sama sekali tidak ada kemungkinan seseorang tidak bisa disembuhkan dalam 5 tahun. Oleh karena itu, dokter misterius dengan sengaja menggantung pembantaian 100 orang, membiarkan 100 orang membantai uang untuk mereka. Namun, ini tidak bisa menyalahkan 100 orang atas pembantaian siapapun yang tidak tahu apa-apa tentang kedokteran mudah dibodohi. Hanya obat Suanyimen yang bisa membantu keponakan kecilku bertahan hidup. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, bawalah keponakan kecilmu padaku, dan aku akan membantunya sembuh. Lin Yu menegakkan dadanya dan berkata dengan bangga, karena dokter misterius itu dapat membantu gadis kecil itu hidup, dia secara alami yakin bahwa dia dapat menyembuhkan gadis kecil itu. Kamu. Bai Rentu menatap Lin Yu, jejak ketidakpercayaan melintas di matanya, menggelengkan kepalanya, dan berbisik, lupakan.
Meskipun Lin Yu dapat membantunya mendetoksifikasi jaringan pohon keramat, bukan berarti Lin Yu dapat menyembuhkan penyakit keponakan kecilnya. Selain itu, jika ia pergi untuk menjemput keponakan kecilnya dan mengganggu dokter misterius tersebut, Lin Yu mengembalikannya kepadanya. Keponakan kecil itu tidak terlihat baik, maka semuanya belum berakhir. Jadi dia tidak bisa mengambil resiko ini. Apa maksudmu, nak? Menurutmu suami kita lebih rendah dari dokter misterius? Pada saat ini, Li Zhensheng dari luar tiba-tiba bergegas masuk, menanyai ratusan orang Tu dengan marah. Tadi dia menjaga pintunya disembunyikan, jadi dia mendengar semuanya dengan jelas. Melihat Bai Rentu berani mempertanyakan suaminya, dia mau tidak mau bergegas masuk dan berkata kepada Bai Rentu, "Kamu tahukah Anda, beberapa waktu lalu, orang-orang dari Suanyimen datang untuk merawat orang-orang di Departemen Intelijen Militer, tetapi ada yang tidak beres. Suami kami yang menyeka pantatnya. Bayi di pintu mereka, Kodok Estianshan, dimenangkan oleh suami kami. Datang." Bai Rentu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu ketika dia mendengar ini. Bekas luka di wajahnya sedikit melonjak, dan dia memandang Lin Yu dengan heran dan berkata, "Kaulah yang memenangkan harta dari pintu dokter misterius, Tianshan Aeschan." Tidak buruk. Lin Yu tersenyum acuh tak acuh, berdiri tegak, jejak kebanggaan muncul di wajahnya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.